Halo, saya Fernando Eliakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 5 yang sudah dilakukan di lab. Adapun materi-materinya itu seperti toolbar dan option menu, web view dan vector asset. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan secara umum program yang sudah saya buat secara keseluruhan mengenai project yang bertemakan travel. Nah, saya mulai dari main activity, yaitu activity login seperti ini. Dapat dilihat pada gambar di sini cuma untuk button login seperti ini yang sudah saya terapkan untuk fungsi login ke dashboard. Nah, pada bagian layoutnya untuk bagian main atau bagian login seperti ini, saya sudah menerapkan beberapa fungsi yang sudah kita pelajari seperti image, memasukkan image, menerapkan fungsi intent yang berguna untuk berfungsi berpindah ke activity lain, serta fungsi-fungsi seperti button, edit text, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian dashboard. Nah, setelah login akan masuk ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini sudah saya binding seperti yang sudah kita pelajari. Binding itu gunanya untuk mempermudah melakukan seperti ini, membuat suatu fungsi tanpa penginisialisasian menggunakan perintah yang lebih ribet. Nah, jadi binding ini mempermudah penginisialisasian suatu fungsi. Seperti fungsi ini, binding langsung mengarah ke button 1. Nah, langsung bisa menggunakan fungsi set on click listener. Seperti itu. Sudah saya binding di beberapa activity yang perlu melakukan binding. Nah, di bagian dashboard terdapat beberapa button seperti itu. Nah, untuk di bagian activity di sini merupakan fungsi-fungsinya. Jadi untuk button 1, button 2, button 3 dan button 5, button 6 itu hanya saya gunakan fungsi intent, yaitu untuk pindah ke activity lain. Nah, sedangkan pada button 4 di sini dipelajari seperti alert dialog, nah, set title message yang sudah dipelajari pada minggu keempat. Nah, di sini juga ada snack bar dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian travel activity. Nah, travel activity ini sebenarnya cuma display saja untuk contoh. Pada minggu keempat menerapkan fungsi intent. Begitu juga travel B. Nah, untuk materi baru di minggu kelima kali ini, untuk tugas yang diberikan, saya menambahkan 2 subbab seperti travel C dan travel D seperti ini. Nah, kita masuk ke travel A. Sebenarnya travel A dan travel D tidak terlalu banyak perbedaan, karena sebenarnya yang terlalu signifikan adalah menggunakan web view. Jadi aplikasi sebenarnya display lebih ke web view tadi yang mengarah ke web sini, di sini pada fungsi web view. Nah, saya akan jelaskan secara umum. Pada travel C activity di sini sudah saya terapkan binding untuk mempermudah bagian inisialisasi. Nah, di sini juga saya terapkan content view-nya seperti itu. Nah, di bagian sini ada set support action bar. Nah, fungsi toolbar yang mana merupakan toolbar pada bagian atas aplikasi Android. Nah, di aplikasi tersebut terdapat toolbar di atas. Nah, di bagian title di sini adalah title pada toolbar tersebut, sedangkan subtitle adalah
seperti tulisan di bawah subtitle. Nah, untuk itu saya juga menerapkan fungsi set display as home up as enable dan set display show home enable. Nah, ini nih seperti panah seperti itu untuk kembali ke home. Nah, begitu juga di sini saya jelaskan secara umum sekalian. Nah, di sini saya sudah menerapkan pada drawable. Sebentar, kita cari ini. Saya sudah melakukan pembuatan ini new, kita buat vector asset, sudah saya buat vector asset dan saya terapkan di travel C activity seperti itu. Nah, jadi set home as up indicator yang tombol kembali akan memiliki icon arrow back yang sudah saya buat tadi di bagian drawable. Nah, selanjutnya pada bagian binding web client ini sebenarnya saya memberikan fungsi tambahan karena terjadi sedikit error ketika hanya binding web view web client saja. Maka saya tambahkan beberapa fungsi seperti ini agar fungsi tombol kembali untuk pada saat membuka website ini tidak kembali ke activity sebelumnya, melainkan kembali ke website sebelumnya, halaman website sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat web view setting seperti itu. Dan load URL ini merupakan link yang nantinya akan dituju pada fungsi web view. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini juga untuk ini ya, untuk fungsi bagian dari tombol kembali pada web tadi. Nah, selanjutnya ini bagian menu untuk create option bagian menu. Nah, ini option menunya. Nah, pada bagian option menu ini terdapat dua basic saja seperti yang sudah kita pelajari. Di sini ada fungsi search dan setting. Nah, di sini akan ada alert touchpad text. Jika sudah diklik maka akan muncul seperti notifikasi seperti itu. Search click atau settings click. Nah, mungkin saya akan jelaskan lagi di bagian travel C-nya secara umum seperti itu. Sepertinya ada yang kelewatan sebentar. Oke, mungkin itu saja sih dari travel C activity. Selanjutnya kita masuk ke bagian activity travel C XML. Nah, di sini simple saja. Saya menerapkan satu buah toolbar dan satu buah web view yang sudah dibuat dari bagian palette seperti itu. Di sini sudah saya berikan desain sesuai tema saya sedikit pada bagian toolbar seperti warna background dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja. Kita masuk ke bagian penjelasan mengenai masing-masing materi. Yang pertama kita masuk ke bagian toolbar dan option menu. Nah, di bagian toolbar ini fungsi toolbar
Kita masuk ke bagian toolbar di layoutnya terlebih dahulu. Nah, di sini bagian toolbar yang sudah saya impor. Nah, jadi ini merupakan template desain seperti itu. Template desain yang sudah ada seperti constraint, warna, dan lain-lain yang sudah jelaskan tadi pada bagian umum. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting, yaitu di Travel C Activity. Nah, pada set support action bar ini, untuk pada bagian toolbar ini seperti bagian desain-desain atau tool-tool yang ada pada bagian toolbar tersebut. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pada bagian title dan subtitle. Nah, title ini merupakan bagian pertama, bagian atas judul pada toolbar, sementara subtitle merupakan terletak pada di bawah title, yang mana sama saja sebenarnya seperti title, hanya saja lebih kecil subtitle atau subjudul. Nah, selanjutnya adalah set display home as enable dan set home as up indicator. Nah, set display show home enable. Nah, fungsinya ini sebenarnya seperti arrow untuk kembali ke atau navigasi kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke option menu ya, option menu. Pada bagian option menu nah ini dia option menu, seperti create option menu. Yang ini option menunya sudah saya buat di bagian menu seperti ini, yang sudah saya create di bagian res seperti ini, yang mana saya buat ketik new, kemudian di sini saya membuat Android Resource Directory bertipekan menu. Nah, jadi nanti akan terarah seperti itu ke bagian menu setelah dibuat namanya ke create seperti ini. Nah, pada bagian menu ini sudah saya terapkan seperti pada modul, yang mana terdapat dua item, yaitu item action search dan item action settings pada toolbar tadi. Nah, pada bagian option menu ini di toolbar, yang penting mungkin pada bagian sini ya, untuk yang sudah dipelajari, yang mana jika if room itu berfungsi ketika pada bagian toolbar itu masih memiliki space untuk menampilkan icon, atau seperti ini kita lihat show as action ini. Nah, untuk pada bagian search nanti akan terlihat icon search seperti itu jika if room diinisialisasikan seperti itu. Nah, sementara jika never, maka icon search tadi atau fungsi search tadi akan muncul di bagian titik 3 pada drop down. Nah, sementara pada bagian settings di sini saya buat never. Jika dibuat if room, maka nantinya pada bagian setting akan menampilkan icon pada bagian toolbar. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja pada bagian option menu ya. Sudah dibahas semua seperti ini. Ini untuk pada bagian ketika tombol tersebut ditekan. Nah, seperti itu. Di sini ketika search ditekan maka akan muncul notifikasi seperti search click dan notifikasi seperti settings click yang sudah saya jelaskan di penjelasan umum tadi. Selanjutnya saya akan masuk kepada bagian web view. Nah, di bagian web view ini kita akan masuk ke activity saja.
web view yang sudah dipelajari. Di sini sebenarnya hanya membuat ini ya. Web view ini seperti pada bagian palette membuat space sebenarnya untuk contoh kecilnya seperti ini. Maaf, kita masuk ke travel sih. Nah, ini bagian web view yang sudah saya buat dari bagian palette. Nah, untuk itu pada bagian travel see activity seperti ini terdapat binding web view. Nah, fungsi-fungsi ini saya gunakan untuk menampilkan view. Di sini saya terdapat fungsi tambahan karena pada bagian web view ketika saya menggunakan fungsi web client, hanya web client pada modul, terjadi sedikit error sehingga saya mendapatkan ini dari internet. Seperti fungsi tambahan seperti itu, dan agar program tetap bisa berjalan. Nah, sementara untuk bagian binding web view ini hanya untuk settings, serta untuk sementara untuk load URL ini merupakan pada bagian kita meletak link seperti ini. Ini link yang sudah saya terapkan sesuai dengan tema project saya. Nah, selanjutnya web view. Nah, on back page ini sebenarnya fungsi seperti yang saya jelaskan pada bagian yang umum tadi. Untuk tombol navigasi yang ada di toolbar ataupun yang ada di HP pada fungsi Android tidak kembali ke activity sebelumnya, melainkan jika pada web view nantinya pada halaman website tersebut akan kembali kepada bagian halaman website sebelumnya, bukan kembali ke activity sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pada bagian web view. Kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu pada bagian vector asset. Nah, vector asset ini kita create pada bagian drawable pada folder rest. Nah, ini sebenarnya fungsinya seperti menampilkan icon pada icon seperti gambar, logo, dan lain-lain yang digunakan pada Android. Nah, vector asset ini bisa kita terapkan salah satunya yang sudah seperti dipelajari seperti di bagian toolbar. Nah, kita juga bisa mengubah icon arrow navigasi kembali, icon navigasi kembali menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini sudah saya desain seperti ini pada bagian drawable. Nah, selanjutnya jika kita ingin buat seperti ini, kita create new saja, kemudian kita klik vector asset. Nah, di sini kita bisa desainnya seperti warna, seperti warna, icon seperti ini. Icon bisa kita pilih clip artnya, atau seperti ini bisa kita pilih. Nah, untuk warna juga serta ukuran. Nah, seperti itu. Jadi untuk local file juga bisa. Kalau local file ini untuk memasukkan file sendiri kita, misalnya kita ingin memasukkan seperti logo apa gitu, mungkin desain kita sendiri yang lebih menarik. Nah, jadi kita bisa input ke sini untuk menggantikan fungsi-fungsi tadi seperti
tombol navigasi pada toolbar bisa kita buat desainnya lebih menarik agar desain aplikasi Android kita bisa jauh lebih menarik. Nah, mungkin begitu saja setelah di add. Nah, untuk penerapan pada bagian vektor asetnya bisa kita gunakan pada fungsi ini. Nah, di bagian support action bar ini, karena kita akan mengubah tadi home as up indicator, atau ini dia tadi home as up tadi. Nah, kita set menjadi IC rollback yang sudah saya buat tadi, file vektor assetnya. Nah, seperti itu, maka nanti akan menjadi sesuai seperti vektor asetnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan program atau materinya. Kita masuk ke bagian demonya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke bagian aplikasi, login seperti itu, bisa kita tekan login. Nah, bagian travel 1 seperti minggu lalu sudah, travel 2 hanya display. Seperti ini, travel 3 kita masuk. Nah, ini bagian vektor aset yang sudah dibuat tadi. Ini seperti berbagai fungsi lain seperti title, subtitle, icon-icon pada icon-icon pada toolbar seperti search, dari klik akan muncul notifikasi seperti ini. Settings juga. Ini websitenya agak bermasalah ya, seperti itu. Mungkin website Traveloka-nya agak bermasalah. Nah, ini salah satu contohnya saja pada bagian travel D. Pada website travel C tadi pada bagian tiket pesawat agak error. Nah, kita kembali ke tiket pesawat seperti ini. Nah, ini tiket bus dan travel pada bagian travel 4. Nah, pada bagian travel 4 ini bisa kita klik cari untuk mengetes apakah fungsi tadi backnya bisa menggunakan tombol navigasi tanpa pindah ke activity sebelumnya, seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf, kita misalnya, nah seperti ini, kita kembali, dia tidak akan kembali ke activity melainkan kembali ke halaman sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari pelajaran minggu ke-5 yang bisa saya jelaskan. Seperti itu. Kurang dan lebih mohon maaf. Selamat malam.